Melawan Kakak Cal sekalipun, yang notabene seorang anggota TNI, niat dirinya bukan sekali dua kali melawan sosok Abdul. Putra Abdullah. Putra Abdullah lawan Kakak Cal. Oke, dia untuk Putra dia saya lihat punya eksplosif ya. Kalau si Kakak Cal dia punya power cuman nggak begitu eksplosif seperti Putra sih. Saya rasa sih untuk pertandingan mereka sih bisa menang si Putra. Wih, Nggak akan sampai KKJ, cuma sampai di saya, stuck di saya. Oh, Putra. Kakak Cal tu adalah mimpi dia adalah mimpi dia. Bercakap memang semua boleh bercakap. Tapi untuk lakukan di atas ring tu bukan semua boleh. Kakak Cal, di atas ring tu kau akan jadi mimpi yang paling ngeri yang kau akan buat esok. wih, Saywar. Woi, geng, berita panas. Wak Lonjong sekarang resmi kolaborasi dengan Pak Le dan Srio Malaysia. Hah? Pak Le tu siapa? Pakcik jual lemang ke? Bukanlah, ini makanan paling steady abad nih. Ready to eat yang betul-betul ready, tapi bukan ready to eat cap ayam tau. Nih resep turun-temurun Malaysia, rasa ori, bau pun dah meleleh, I liu. Wow, menu dia apa aja? Bukan satu, dua tau. Nasi minyak basmati dengan ayam halia, nasi minyak basmati dengan rendang ayam, nasi putih basmati dengan kari kambing, nasi putih basmati dengan daging kicap, nasi goreng kampung yang pedas tuh weh. Wah, masak dia macam mana? Tak payah dapur, tak payah microwave. Kau cuma buka pek, tuang air. Mau air sungai pun boleh, air sumur pun boleh, air mata ex kau pun boleh. Masukkan pemanas dia, tunggu sedikit dan boom, makan terus panas-panas. Wow, sedap. Nak lagi, Pak Le pun ada pes kari ayam, ikan, kambing. Tinggal tuang dalam periuk, campak lauk, tambah senang sikit, siap masak macam mak kau buat. Untuk orang yang kat Malaysia dan kawasan sekitar, boleh terus order dekat TikTok Shop Wak Lonjong Srio Malaysia. Order sekarang, jangan lambat. Yo, what's up, Re? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Re. Bertemu lagi ada saya di sini, Wak Lonjong. Salam Lonjong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat, Re ya. Amin ya robbal alamin. Oke, geng. Seperti yang tertera di tajuk di video kita kali ini, geng ya. Saya agak terkejut juga, geng, dengan channel Musa Up To Date, geng ya. Waduh, IQ Fighter Malaysia mampu kalahkan tentara Indonesia. Oke. Ini nampaknya mengulas tentang fighter Putra Abdullah yang mampu membelasah KK-Cal atau Kakak Cal, geng ya. Kakak Cal fighter Indonesia di Beyond Combat 5 Indonesia. Waduh. Oke, geng, kita akan coba untuk melihat bagaimana ulasan dari Musa Up To Date, geng. Ini aku agak terkejut. Maksudnya mampu kalahkan tentara Indonesia ini yang seperti apa ini? Apakah Kakak Cal ini berprofesi tidak hanya sebagai fighter tapi sebagai tentara juga? Ya kan? Tak pasti, geng. Oke lah, kita akan coba untuk melihat bersama-sama, geng, seperti apa videonya, geng ya. Jujur aku tidak terlalu mengikuti Beyond Combat 5 ya, para fighter-fighter antara Indonesia Malaysia saling berlawanan. Aku tidak terlalu mengikuti, geng ya, karena menurut saya itu adalah satu pertandingan yang entertain ya, atau entertaining ya, kalian paham maksud saya, geng ya. Oke, ya, sebelum kita mulai video ini hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, geng ya, jangan lupa sholat dulu, geng ya. Oke, kita akan coba untuk lihat bersama-sama, geng, sampai dengan selesai video ini ya, seperti apa ini ulasan dari Musa Up To Date, geng ya. Pertandingan Beyond Combat 5 sukses jadi sorotan publik, apalagi setelah kemenangan luar biasa dari fighter asal Malaysia, Putra Abdullah. Pertarungannya melawan Kakak Cal, Kakak anggota Cal. tentara Indonesia dari klan Kakak, benar-benar jadi laga yang ditunggu-tunggu penonton dari dua negara. Kan, Tapi Kakak bukan Cal. cuma sekedar duel fisik. Iya. Pertarungan ini juga mempertontonkan adu strategi dan kecerdasan dalam membaca gerakan lawan. Oke. Dan di titik itulah Putra Abdullah menunjukkan kualitas yang membuatnya beda dari yang lain. Mila Hasan, choose Kakak Cal or Putra Abdullah. Putra Abdullah. Putra Abdullah lawan Kakak Cal. Oke, dia untuk
Putra dia saya lihat punya eksplosif ya. Kalau si Kak Kacal dia punya power cuman nggak begitu eksplosif seperti Putra sih. Saya rasa sih untuk pertandingan mereka sih bisa menang si Putra. Wih, aku gak nyangka geng, ini komentar orang Indonesia malah seperti ini geng ya. Wow, oke. Bisa menang si Putra. Wih, Putra Abdullah atau Kak Kacal? Untuk pertandingan Putra Abdullah versus Kak Kacal, gue lebih unggulin Putra Abdullah. wow. Menurut gue Putra itu IQ fight-nya, kompetisi dan dia punya power yang sangat amat brutal. Gue juga udah pernah ngeliat Putra tanding Muay Thai secara langsung, sedangkan gue belum pernah ngeliat seorang Kak Kacal. Jadi untuk kesini dengan respect gue lebih unggulin Putra Abdullah. Sampai ke Thailand ya, kayaknya harus gua tiru guys. Halo brother. Oh ini ya? Kita kembaran, kita saudara ini. Ini ya? Oke, masih ada. Bila saya punya perut seperti itu ya. Alhamdulillah baik. Oke. Kamu gimana? Lebih baik. Kurus banget, gila. Iya, sebab kan hari itu lawan mungkin 63,5 kan. Tapi berapa? 11 aku turun 60. Wih, dah 2 tahun lepas. Alhamdulillah saya dapat buat dengan sangat baik. Ini ya Ke Putra Thailand Abdullah ya. Kayaknya harus gua tiru guys. Ini doanya apa nih buat besok? Doa apa tuh? Apa aja? Bismillah. Allahu Akbar. Wih. Kun payah kun. Pede banget nih. Aku udah training hard, isi pede. Ya emang jujur ya, fighter lo gue keras juga nih. Masih keras. Masih keras. Iya. Yaudah, good luck for besok ya. Ini salah satu kebanggaan Malaysia juga teman-teman, dan Walaupun saya banggakan Indonesia, labu yang kau kan kira Malaysia Indonesia dua-dua perlu banggakan negara masing-masing. Dan buat sehabis baik nanti di Ya. tanggal 12 teman-teman gue main lawan Malaysia nih, lawan temennya Bang Putra ya. Iya, udah lama juga. Yaudah teman-teman, thank you guys. Mantap. Ya ini kalau melihat hal-hal seperti ini tuh hati tuh adem, geng. Adem itu apa, Cak? Adem itu sejuk, dingin, ya kan? Tenang, ya. Dan ada satu komentar yang cukup menarik, geng, ya, terutama dari Rakyat Malaysia, geng. Sangat-sangat menarik. Coba aku perlihatkan kepada kalian. Nah, ini dia, geng, ya. Kebanyakan orang baik dari Indonesia maupun Malaysia terbawa emosi dengan fighter-fighter Beyond ini. Sejujurnya mereka semua berteman baik. Segala provokasi itu untuk menaikkan semangat keyakinan diri. Yang penting persembahan bagaimana teknik saling menyerang dengan gaya yang berbeda ya, atau berbeza. Nah jelas kalau berbeza seperti ini ya kan, tulisannya seperti ini, berarti ini komentar dari rakyat Malaysia, geng, ya. Dan jangan heran bagi peminat yang paham, mereka juga menjadi peminat fighter-fighter dari Indo, malah sokongan yang sama. Contoh Kakak Cima, banyak pendukungnya dari Malaysia, geng, ya. Di belakang tabir mereka berteman, bertukar pendapat bagaimana pola cara latihan atau training. Ini komentar yang benar-benar sangat-sangat istimewa buat saya, geng, ya. Sangat-sangat positif. Inilah yang mencerminkan rakyat Malaysia, ya kan. Kalau yang bawa-bawa seperti ini, ya kan, nampak mentality orang sana cepat koyak. Ini bukan orang Malaysia ini, geng, ya. Orang Malaysia tidak seperti ini, geng, ya. Itu setahu saya orang Malaysia sangat sportif seperti ini, geng, selalu berkomentar positif setahu saya, geng, ya. Kalau ya saya silap boleh komen di ruang komentar, geng, ya. Oke, ini menarik, kita lanjut lagi, geng. Lanjut lagi, let's go. Let's go. KKJ versus Aji sekali. Kalau kamu menang lawan Putra, KKJ juga menang. Kamu mau nggak ngejar sabuk juara ngelawan KKJ? Lawan KKJ, sabuk juara. Karena kalian ada di kelas yang sama. Sulit. Tidak bakalan. Jadi walaupun KKJ juaranya, kamu menang lawan Putra, kamu bakal stay aja. Biarkan dia dulu. Oke. How about you, Putra? Setelah Kakacal, kamu siap untuk melawan siapapun juaranya, KKJ atau Ajis? Saya sudah persiapkan diri saya, tapi kalau betul-betul memang saya udah menang sama Kakacal, kalau Aziz menang pun saya akan kelak KKJ.
Oh, oke. Jadi, iya. Berarti kamu nggak mau lawan Aji sekali? Bukan nggak mau, tapi aku mau lawan KJ dulu. Apa karena kamu memang benar-benar pembantai klan kakak? Semakin merembet dan melibatkan lebih banyak faktor, Putra Abdullah dan Jordan Boy kini berlatih bersama superstar WN Championship Tawancai PK. Ya, hal tersebut pun bisa kita lihat lewat unggahan instastory sosial media keduanya belum lama ini. Resiko latihan langsung ke Thailand. Ketemunya faktor-faktor rata kanan semua. Gimana menurut kalian? All in? Coba tulis di komentar. Ya pasti semua sebagai manusia biasa pasti punya ada. Pasti nervous ada. Dan yang lebih bikin saya terbakar-bakar karena dia punya question pemburu klan kakak. Dan saya jamin nggak akan sampai KKJ, cuma sampai di saya, stuck di saya. Oh, Putra! Kakak Kacal tu adalah mimpi dia adalah. Adalah mimpi dia. Bercakap memang semua boleh bercakap. Tapi untuk lakukan di atas ring tu bukan semua boleh. Kakak Kacal, di atas ring tu kau akan jadi mimpi yang paling ngeri yang kau akan buat esok. Wih, Saibor. Merendahkan saya dan saya berdiri di sini. Jangan Saya nangis. orang akan salah. Relax, jangan nangis. Lihat besok, Relax, lihat jangan nangis. besok saya akan dalam versi terbaik saya. Relax. Ya ini geng, hal-hal yang seperti ini yang bisa memicu. Kalau orang yang nggak paham ya, wah ini pasti memicu emosi, ya kontroversi, provokatif, ya kan geng. Tapi sebenarnya inilah entertainingnya itu di sini, geng, ya kan. Entertainingnya di situ. Tapi sangat disayangkan sekali di luar sana ada, ya kalau saya bilang ramai ya ramai, tidak ya tidak, ya kan geng. Terprovokasi. Wah ini mau pertarungan Malaysia Indonesia ini, wah gitu, geng. Tapi percaya lagi, disinilah letak entertainingnya di sini, ya kan. Selain baku hantam, ya kan, di sini letak entertainingnya. Jadi kalau istilah bola sepak mungkin geng ya, atau tak pastilah kalau istilah seperti ini adalah cyborg geng ya, cyborg. Nah, aja dari Putra Abdullah. Ya, meski preskon Beyond 5 kemarin sudah berlalu berminggu-minggu lamanya, namun ucapan Putra Abdullah seakan masih membekas di benak para pecinta combat sport hingga saat ini. Yang mengatakan bila dirinya tak segan sedikit pun melawan Kakak Cal sekalipun, yang notabene seorang anggota TNI, niat dirinya bukan sekali dua kali melawan sosok abdi negara di negaranya sendiri. Hal itu jelas mengakar di benak para pecinta combat sport. Menimbang hal tersebut secara tidak langsung memperlihatkan mental warrior pada Putra Abdullah yang rela melawan siapapun yang disuguhkan oleh promotor demi mewujudkan mimpinya menjadi juara internasional di boxing ke depannya. Mental udah kelihatan boleh diadu, tapi skill boleh diadu juga nggak? Gimana menurut kalian? Ini aku baru tahu, geng. Ya, Kakak Cal itu ternyata seorang tentara nasional Indonesia, geng ya. Jadi tidak hanya fighter tapi tentara. Betul lah dugaan saya yang di awal tadi, geng ya. Berarti seorang tentara, geng ya. Oke. Kakak Cal terjatuh berkali-kali. Ini ya Kakak Cal ya. Oh, Kakak Cal, oke. Kan? Iya. Pertarungan Kakek Cal versus Putra Abdullah ini kayak jual beli pantun di atas ring. Masuk ronde 1, Kakek Cal maju duluan kayak abang-abang COD. Niat banget, tapi Putra Abdullah diem-diem nyimpen surprise punch. Ronde 2, pas Kakek Cal lagi semangat nyerang, Putra bilang, "Tenang bro, giliran gua sekarang." Langsung jebret, satu hook bersih kayak absen sidik jari. Ding! Hadir. Ronde Dre, keduanya udah kayak adik kakak rebutan remote. Nggak ada yang mau ngalah. Tapi akhirnya juri nunjuk Putra Abdullah. Wih, sebagai pemenang ya. Waduh. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Wih. Round 2 ya. Para penyokong Putra Abdullah langsung datang dari Malaysia nih, geng ya. Oke. Penyokong Putra Abdullah ya. Ramai juga geng datang, geng ya. Ada makcik juga tuh. Ada makcik-makcik, ada akak-akak, abang-abang nih. Wih.
Iya. Oke. Aisar. Eden versus Andi Cobra ICB. Misalnya kau jadi menang ada 50 juta juga daripada aku. Wih. Aku rasa jadi kalah. Tapi kalau dia menang 50 juta nih untuk dia. Oh. Oke, Bos. Karena Andi Cobra aku latihan keras. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Dapat duit pula. Let's go Putra. Nah, ini ya, Putra ya. Oh, dia pakai mahkota King. King Putra Abdullah. Putra. Hei, ini sama-sama orang Malaysia nih, King. Wih. Mantul. Lumayan, geng, 50 juta rupiah, geng, ya. Dan ini dia, geng, ya. Wih, jujur aku tidak begitu mengikuti Beyond Combat ini, geng. Ya. Karena kalau ya sukan-sukan yang agak-agak brutal kasar seperti ini tuh aku paling gak tega, geng, ya. Aku gak tega lihatnya, geng, ya. Sukan yang paling saya minat ya satu bola sepak, geng. Itu yang paling saya minat, geng, ya. Dan yang kedua sukan gimnastik sih, geng. Gimnastik, ya. Itu wah sangat indah sekali untuk dipandang, geng, ya. Jadi kalau saya melihat video seperti ini ya, geng, sukan-sukan Beyond Combat, baku hantam ini agak-agak apa, geng, ya, agak tega juga lah, geng, ya, ngeri, geng, ya, serem, ya, baku hantam, saling tumbuh, aduh, ya kan. Jadi yang saya minati ya satu bola sepak, yang kedua gimnastik, geng. Gimnastik kan lebih indah biar dilihat. Astagfirullahaladzim. Aduh, ya, oke. Kita lanjut lagi lah. Aisar ya. Waduh, ini cukup famous juga di Indonesia. Aha. Kita percepat. Waduh, sisa 200 juta, geng. Semua tentang marga kakak. Ya, kita semua tahu bahwa di sesi face to face-nya bersama Kakak Cal kemarin, Putra Abdullah mengatakan bila ia menang melawan Ocal, dirinya akan meng-call out KKJ baik menang maupun kalah dari Aziz Jalim. Mendengar hal tersebut pun KKJ menanggapinya dengan nada sindiran dengan mengatakan bila siapapun yang meng-call out dirinya, namanya pasti akan naik, dan hal tersebutlah yang diincar oleh anggota termuda dari keluarga JDT tersebut. Di match ini Aziz yang menang dan menjadi juara, Putra bakal tetap call out KKJ. Iyalah, pastilah. Orang kalau lawan saya pasti naik, pasti hype. Berarti Putra ngincer itu yang menurut kamu? Iyalah. Tapi ada berbeda juga nggak sih? Gimana menurut kalian? Coba tulis di komentar. Oke, ini dia review gue Putra Abdullah versus Kakak Cal. Jujur gue kecewa banget. Kenapa? Karena awalnya gue rooting banget nih buat Kakak Cal bisa menang lawan Putra Abdullah. Karena banyak banget yang ngedautin dia nih. Namun setelah gue lihat pertandingannya kemarin malam, jujur gue kecewa banget sih. Karena kenapa? Karena gue gak ngeliat ada fighting spirit dari Kakak Cal, dan setelahnya pun pas dia udah kalah, dia malah kelihatannya kayak seneng juga kalau dia kalah gitu loh. Wih, dan serius? Gue ketika lo fighter dan lo masuk ke ring, ya seharusnya kedua belah pihak tuh pengennya menang gitu loh. Cuman ini kalian udah profesional, kenapa kalian kayak gini gitu loh. Jadi gue kecewa banget, dan netizen tolong hujat gue habis-habisan. Karena penilaian gue kali ini salah banget. Tolong hujat gue. Pernahkah kalian bertanya apa yang akan Putra Abdullah lakukan selanjutnya bila menang melawan Kakak Cal pada laganya di Beyond 5 nanti? Ya, pertanyaan yang akhir-akhir ini terngiang di benak para pecinta combat sport tersebut pun akhirnya terjawab lewat sesi podcast face to face Putra Abdullah bersama Kakak Cal belum lama ini. Siapkan diri saya, tapi kalau betul-betul memang saya udah menang sama Kakak Cal, kalau Aziz menang pun saya akan call out KKJ. Kamu gak mau lawan Aziz sekali? Bukan gak mau, tapi aku mau lawan KJ dulu. Itu tidak akan terjadi. Akan terjadi? Tidak akan terjadi. Kita tengok nanti. Kalau dari segi badan sih kayaknya Kakak Cal lebih oke, tapi nggak tahu kalau dari segi skill. Gimana menurut kalian? Coba tulis di komentar. Ya. So jadi sini saya sudah paham, geng, ya, apa yang berlaku. Ternyata Putra Abdullah berhasil memenangkan ya pertandingan tersebut, membelasah Kakak Cal ini, geng, ya.
Dan saya juga baru tahu ternyata Kak Kacal itu adalah seorang TNI, geng ya, Tentara Nasional Indonesia. Tapi itu betul atau enggak aku juga nggak tahu, geng, karena jujur aku tidak begitu terlalu mengikuti Beyond Call ini, kayak Beyond Call Beyonce, bukan, maksudnya sorry Beyond Combat 5 Indonesia ini, geng, aku juga tidak terlalu mengikuti sih, geng ya. Nah, karena saya tertanya-tanya, geng ya, dengan program acara tersebut, geng ya, karena aku juga kan tidak terlalu mengikuti kan, geng ya. Ini kalau saya silap mungkin boleh komen lah, geng, di dalam komentar ya kan. Aku akhirnya bertanya, geng, ya kan, bertanya dengan Google nih ya. Ini penjelasannya. Beyond Combat Indonesia adalah acara sukan tinju yang menggabungkan unsur sukan dan juga hiburan. Jadi jawabannya adalah pertandingan ini adalah campuran antara real dan entertaining. Jadi ada entertainingnya nih, geng ya. Itu pertandingan real. Beyond Combat melibatkan atlet profesional. Ini real, geng ya. Dan selebriti yang bertanding dalam olahraga tinju. Ini berarti ada unsur kompetisi nyata dengan aturan dan penilaian yang jelas. Sementara dari unsur entertainingnya, geng, atau entertainment, selain unsur kompetitif, Beyond Combat juga menghadirkan hiburan dengan melibatkan selebriti, menciptakan suasana yang lebih menarik dan mudah diakses oleh penonton umum. Dengan kata lain, Beyond Combat bukan hanya sekedar pertarungan olahraga biasa, tetapi juga acara yang dirancang untuk menghibur penonton sambil mempertahankan esensi olahraga tinju atau sukan tinju, geng ya. Begitu. So itulah, jadi antara real dan juga entertaining ya. Gitu, geng. Ya. Oke. So gimana, geng, menurut komentar kalian ya? Boleh komen di ruang komentar. Tapi yang jelas luar biasa, geng ya. Jadi kalau saya mendengar beritanya itu sometimes terkadang dimenangkan oleh pihak daripada Malaysia, dan juga sebaliknya, geng, sometimes juga dimenangkan oleh pihak dari Indonesia. Jadi terus seperti itu, geng ya. Soalan saya sebagai pengamat bodoh lah ya, atau amatir, geng ya. Kenapa hanya melibatkan Indonesia sama Malaysia? Mungkin bisa melibatkan petinju lain dari Singapura maybe, atau dari Brunei maybe, dari Thailand maybe, geng ya. Jadi lebih kompetitif nih, geng ya, itu. Ataukah memang ini hanya khusus untuk negara serumpun ya kan, Malaysia Indonesia, karena kan sama-sama paham ini bahasanya, atau mungkin seperti itu, tak pasti lah, geng. Tapi yang jelas oke, ini aku baru tahu dan mantap lah, geng, mantap. Oke, so gimana, geng, menurut kalian boleh komen di ruang komentar, geng ya. Oke, ya sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini. Thank you, terima kasih kawan-kawan sudah nonton video saya dari awal sampai akhir, dan saya minta maaf, geng, apabila mungkin kalau ada kesilapan kata-kata selama di dalam video ini dari menit awal sampai di menit akhir, geng ya. Seperti biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh kita ulas sama-sama, silahkan, geng, kirim link videonya di DM Instagram. Dan akhirnya saya Wak Lonjong pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you Malaysia, I love you Indonesia. Bye bye, geng.